أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tiga anak yang kaya-kaya, punya jabatan, otaknya cerdas, duitnya banyak, tapi tak tahu mau berbuat apa menengok ayah sedang terbujur sakratul maut. Yang satu hanya menengok sambil menangis. Yang satu menengok ayah macam menengok kucing. Yang satu pula tak tahu mau berbuat apa, diambilnya HP, dipoto ayahnya. Ayahku sedang sakratul maut. Bagi yang kasihan tolong like and share. Amin 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 amin. Bukan kita kalau mendengar orang cerita, perhatikan baik-baik apa di balik ceritanya itu. Saya S1 di Mesir 4 tahun, S2 di Maroko 2 tahun. Di balik itu sebenarnya dia mau menceritakan dia lama di Arab. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, unto lebih lama lagi Ustaz. Kalau cuman besar di Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab itu di Makkah besarnya. Lahir di Makkah, mati di Makkah. Tempatnya di mana? Neraka Jahanam. Walaupun kau lahir di Batanghari, walaupun kau meninggal di sini, tapi kalau engkau mati membawa iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada alasan bagi orang Batanghari anaknya tak pandai baca tulis Al-Quran, karena sudah diperdakan anak-anak yang tak bisa baca tulis Al-Quran tidak boleh melanjutkan pendidikan. Kalau mau, tanda tangan surat perjanjian. Untuk apa pemerintah ngurus anak kita? Ini kan anak kita. Masalah dia mau jahat, mau nakal, dia mau masuk neraka, ngapain bapak urus? Inilah fungsi pemimpin menurut Islam, ra'id din, menjaga agama, wadaulah, dan menjaga negara. Buka nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah, hampir 1000 tahun umur kitab itu. Fungsi pemimpin menjaga agama dan negara. Agama dulu dijaga. Bagaimana anak-anak bisa baca Quran? Bagaimana anak-anak buta huruf Al-Quran hilang? Kalau ada orang Batanghari masih juga tak bisa baca Quran, pindahlah ke kabupaten lain. Karena tidak ada alasan sedikit pun. Perdanya sudah dibuat, gurunya sudah disiapkan, gajinya sudah dialokasikan dana, masjidnya sudah dibangunkan, masuk neraka juga tak ada alasan lagi. Ustadznya sudah dipanggilkan. Hari ini didatangkan Ustadz Abdul Somad yang kabarnya jadwalnya penuh sampai 2020. Saya mau ngasih tahu aja ya, nanti kalau ada yang nelpon tidak sakit hati. Ini datang jauh-jauh dari Jambi ke Pekanbaru. Ustadz, kami mau mengundang Ustadz. Aku penuh sampai 2020. Kami ini dari jauh Pak Ustadz. Yang nyuruh datang siapa? Saya tak pernah main-mainkan jadwal. Siapapun yang mengundang, mau bupati, mau gubernur, mau surau, mau musola, mau jamaah. Semalam ceramah di masjid yang belum siap. Dindingnya tak ada, tiangnya lapuk, belum siap, belum disemen. Disitulah doa yang paling khusyuk. Asal nampak tiang masjid sama dinding, nangis air mata kita. Meniti air mata karena sedih masjid tak siap. Tak pernah saya kurus tim, tolong urus ini, pergi tengok ke sana. Apakah ini masjid besar atau kecil? Yang mengundang ini Pemko, Pemda, pemerintah atau rakyat biasa? Tidak pernah. Yang penting asal diundang, datang. Mesti dijemput. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi saya bukan jelangkung. Tapi yang dimuliakan Allah, hari begini masih ada anak-anak mau mendengar pengajian. Hari begini masih ada anak-anak muda cinta sama ulama. Hari begini masih ada anak-anak yang datang ingin berjumpa. Tadi pagi datang WhatsApp dari Kabupaten Rokan Hilir, ibu kotanya Bagan Siapi-api. Bapak Kepala Kementerian Agama, bapak pegawai menengok anak kecil menangis, kami mendiamkannya susah karena ingin berjumpa sama Ustaz Somad. Umur berapa? Saya bilang anak kecil. Alhamdulillah, sampai hari ini yang menangis mau jumpa saya ini 2, anak kecil sama nenek-nenek. Anak gadis belum ada lagi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil mau mendengar pengajian. Anak kecil, anak-anak sekolah. Saya curiga jangan-jangan diwajibkan Pak Bupati. Jangan-jangan di absen ini. Karena pernah juga saya ceramah awal-awal dulu sampai di masjid PNS semua 3.000 orang. Saya heran, kenapa orang ramai datang padahal video belum viral lagi. Belum masuk TV One lagi. Kenapa orang ramai? Selesai acara pengajian, semua mencari absen, mau tanda tangan. Rupanya di absen. Ini batang hari ini ramai bergemuruh kiri kanan penuh. Di absen atau memang sukarela ini? Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau kau infakkan seluruh harta yang kau punya untuk mengumpulkan orang, menarik hati orang, tak mungkin bisa kau kumpulkan orang sebanyak ini. Siapa yang punya kuasa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Adapun hujan jangan takut, tenda selapang-lapang selebar-lebar tenda sudah disiapkan sejauh mata memandang sampai ke belakang. Tapi rupanya tenda sebesar ini tak sanggup menampung jamaah. Banyak dalam tenda, lebih banyak pula di luar tenda lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, siapa yang sudah membuatkan tenda kamu, siapa yang sudah menyiapkan air minum kamu, siapa yang sudah membuat kamu menjadi tentram, aman dan damai, siapa yang sudah membuat anak kamu menjadi pandai baca Quran, anak hebat bahasa Inggris, bagus, anak jago matematika, baik, anak hebat kimia fisika, bagus. Tapi nanti kalau mati malaikat tak bertanya 2 tambah 2 berapa. Tetap yang ditanya marabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad, ma imamuka Quran. Tapi jawabannya tak bisa dihafal macam cerdas cermat. Itu bisa dijawab bagi siapa yang selalu menjawab azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka jawablah asyhadu an la ilaha illallah. Diam. Jangan lagi berkata-kata ketika azan berkumandang. Berkumandang azan dari masjid. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Badanmu boleh di kantor, badanmu boleh duduk di atas kursi yang megah, badanmu boleh berada di kantor dinas, tapi hatimu sudah tergantung di dalam masjid. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, malaikat tidak bertanya, kau dulu mati golongan PNS 4A apa 4E? Pernah jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala apa tak ada kepala? Ini semua hanyalah casing. Ini semua hanyalah sampul. Yang dibawa adalah iman kepada Allah. Ada bapak TNI, ada bapak polisi, ada bapak tentara, ada bapak pejabat, ada dengan baju DPRD, ada dengan baju bupati, ada dengan baju batik. Semuanya tinggal sampai masanya baju-baju ini akan tinggal. Baju Ustadz Somad hadiah dari Kabupaten Batanghari pun akan tinggal. Yang kau bawa mati nanti mana? Iman illalladzina amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh, bukan soman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kena hujan kita doakan supaya sakitnya malah jadi sehat. Tapi jangan gara-gara itu dia minta mandi hujan. Tetap kita jaga diri. Balik dari sini nanti mandi pakai air hangat, karena air hujan ini ada mengandung racun-racun. Maka kalau dia mandi nanti bersih, insya Allah diselamatkan. Tapi masalah takut mati jangan terlampau takut. Berapa banyak orang yang pergi dari rumah sakit, periksa otak sehat, periksa jantung sehat, paru-paru sehat, lambung sehat, buah pinggang sehat, kelamin sehat, kaki sehat. Senang bukan main membawa aku sehat, sehat. Lupa menengok jalan, tengok tabrak mobil, mati. Sebaliknya berapa banyak yang diponis oleh dokter, ini menurut ilmu kedokteran nampaknya 2 bulan lagi mati. Saya sudah diponis dokter Pak Ustadz, kata Pak Ketua Masjid. Berapa lama? Katanya umur saya tinggal 2 bulan lagi mati. Sudah berapa lama? Udah 2 tahun, tak mati-mati.
Jadi masalah umur ini jangan sampai takut. Yang perlu kita takutkan adalah apa yang akan kita bawa nanti sesudah hidup menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kali yang akan ditanya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama ditanya hari kiamat, salatuhu, salat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang suaminya belum juga sembahyang balik dari pengajian ini berubah di hendaknya. Ya Allah, kirimkan angin hidayah kepada suami-suami yang belum sembahyang. Kalau juga tak mempan, kirimkan angin puting beliung sekalian. Jangan, tak boleh kita doakan yang tak baik. Nabi, cobalah tengok doanya, Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah kepada orang yang tak baik. Kenapa mereka buat tak baik? Karena mereka tidak tahu. Maka kita kirimkan doa yang baik-baik. Tadi ceramah ini saya mulai tepat jam 11. Sekarang jam 11.40. Sudah 40 menit saya menyampaikan tausiah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Di mana-mana ceramah tak lebih tak kurang. Jadi kalau Bapak Ibu cemas khawatir hujan, tahan-tahankan saja sebentar, tak lama 20 menit lagi, habis itu kita membaca doa. Setelah itu pulang dengan tenang. Botol-botol, sampah-sampah, kresek-kresek, koran-koran bawa, buang pada tempatnya. Jangan sampai balik dari pengajian lapangan kotor, lewat orang yang bukan seakidah dengan kita. Begitu dia tengok, apalah efek ceramah Abdul Somad tadi? Tengok kotornya. Somad tuh datang bawa sampah aja tuh. Dipoto orang, masuk ke internet, Somad datang, sampah pun berserak. Kita marah, padahal yang salah kita. Maka pulang nanti ambil sampah, tunjukkan Islam agama yang damai, tunjukkan Islam agama yang bersih. Anak-anak kita diajarkan bersih. Ujung kuku potong. Masih ingat dulu waktu SD, ujung kuku apa cara guru megang? Dipegang ujung kuku, potong ya, potong nak. Sekarang malah yang kuku panjang ibu-ibu, kuku kiri pula tuh. Macam mana dia cebok? Sudahlah kuku panjang kiri, masak bakwan, kibus, kidal busuk. Enak apa resepnya Mbak? Ada deh. Rupanya tai kuku mengembang. Jangan dibayangkan, tak lalu makan siang. Islam mengajarkan kita bersih. Bersih pakaian. Kalau sampailah ketika sholat, Allahu Akbar, rupanya burung berak dari atas, jatuh ke pakaian, ganti, najis, kotor, bau, busuk, batal. Karena syarat menghadap Allah bersih daripada hadas dan najis. Hadas kecil sudah, hadas besar sudah mandi, tapi najis kotor yakinkan bersih. Ada nampak air tergenang, ini air apa? Ragu, entah air hujan bocor atau kencing anak. Ganti sajadah yang baru. Begitulah kita takutnya, tapi sampah berserakan, seakan-akan tak ada kejadian. Bagaimana kita datang tadi bersih lapangan ini, begitu juga kita bersihkan. Tapi yang kita ambil tentu sampah. Adapun selop kawan jangan. Karena ada juga yang saking bersihnya semua dia bersihkan. Udah kau bersihkan tadi? Udah Pak Ustaz. Semuanya habis semua dah. Sampai sepatu Ustaz pun hilang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat diri di cermin, melihat wajah di kaca, kita minta bersih zahir, bersih batin. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki wajahku yang bagus indah ini, perbaiki pula lah akhlak. Karena tak ada rupa baju yang mahal, tak ada makna wajah yang elok, tak ada bentuk yang cantik kalau tidak dengan akhlakul karimah. Alhamdulillah, di sini saya menemukan akhlakul karimah. Dari mulai yang punya jabatan sampai yang tidak. Tadi dirapatkan barisan, jangan lagi ada salaman. Anak-anak, bapak-bapak, sudah biarkan Ustaz lalu. Masya Allah, kadang di sebagian tempat karena cinta yang terlampau berlebih bergelora, sampai menarik peci Ustaz pun ditarik, wajahmu Ustaz pun ditarik.
Oleh sebab itu maka kebaikan-kebaikan ini ke depan sudah baik semua. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik, bapak baik, ibu baik, orang baik berjumpa lahir anak yang baik-baik, pemimpin dipilih oleh orang yang baik. Kenapa naik pemimpin yang baik? Karena yang memilihnya orang yang baik. Betul? Ustaz, kenapa bisa ada DPR pecandu narkoba? Karena yang memilihnya orang sakau. Ini Ustaz ngomong di mana? Saya baca koran. Pecandu narkoba tertangkap, anggota dewan. Kok bisa? Karena yang memilih orang mabuk, orang sakau, orang pakai lem kambing, orang yang sudah sholat, orang yang sudah puasa sunat, orang yang sudah mendidik anak pengajian. Jangan sampai tidak memilih wakil-wakil yang baik-baik, yang melanjutkan yang sudah baik di masa lalu, dilanjutkan. Kalau ingin menjaga Batanghari, ingin menjaga Jambi, tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan lagi, 17 April hari Rabu. Di situ kita akan berjihad memilih wakil DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI Jakarta, DPD, presiden, wakil presiden. Wujudkan pileg. Pileg itu bukan demam. Pemilihan legislatif, pilpres. Pilih anak-anak bangsa yang terbaik. Abdul Somad tak pernah menyebut partai, Abdul Somad tak pernah menyebut nama, Abdul Somad tak pernah menyebut nomor, Abdul Somad tak pernah menyebut golongan. Yang disebut hanyalah sifat. Gunakan telinga baik-baik, dengar baik-baik. Ini siapa? Track recordnya bagaimana? Masa lalu bagaimana? Tengok, pandang baik-baik. Tengok balehonya, tengok aslinya. Sama kan? Bilang aja ya, sama. Oh, maka sampai masanya nanti ambil paku cucuk lah. Terserah mau di matanya, mau di bibirnya, mau di kepalanya. Pilih. Oh, Ustaz Somad datang kampanye ya? Enggak. Saya tak ada urusan sama politik. Untuk apa saya kampanye? Saya tak kampanye aja udah dipilih orang. Saya tak mau. Saya hanya datang ingin menjelaskan kepada umat, kalau ingin berkelanjutan, ingin supaya anak-anak tetap mengaji, ingin supaya surau langgar musola ramai, maka pilihlah wakil-wakil yang memelihara ajaran-ajaran Islam, supaya anak-anak kita nanti dapat berbisik saat kita mati, la ilaha illallah. Dulu 30 tahun yang lalu, waktu dia lahir, kita yang membisikkan ke telinga dia sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kuat-kuat, nanti dia menangis. Ayah saya membisikkan itu ke telinga saya membisikkan itu ke telinga anak saya akan membisikkan itu nanti ke telinga saya waktu mau sakratul maut. Ayah, bisikkan la ilaha illallah. Sekarang banyak anak tak tahu membisikkan apa, ditengoknya ayahnya susah, dibisikkan, ya harga sawit naik, ya harga gotah karet sedang melambung. Dia tidak ingin mendengar itu. Dia tidak lagi bermakna duit bagi dia. Yang dia inginkan adalah mati dalam keadaan Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. 3 anak yang kaya-kaya, punya jabatan, otaknya cerdas, duitnya banyak, tapi tak tahu mau berbuat apa menengok ayah sedang terbujur sakratul maut. Yang satu hanya menengok sambil menangis. Yang satu menengok ayah macam menengok kucing. Yang satu pula tak tahu mau berbuat apa, diambilnya HP, dipoto ayahnya. Ayahku sedang sakratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, 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 amin. Bukan begitu cara mendoakan orang tua. Kalau kau mau cara mendoakan orang tua bagaimana? Yang sedang sakratul maut, la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau kau bacakan pada perkara yang susah mati, sulit sakratul maut, berat. Tidak ada yang lebih berat dalam hidup ini kecuali beratnya sakratul maut. Maka bacakanlah surat Yasin. Tapi dia tak tahu surat Yasin.
Seandainya dia anak dari batang hari, dia buka Quran, dia baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Tapi karena dia tidak pernah mengaji, menengok itu dia ragu. Tapi dia pernah dengar ceramah Ustaz. Akhirnya dia buka HP, dicarinya MP3 Yasin. Mohon maaf ya mak, aku tak pandai dengar aja dah sendiri. MP3 tidak ada ruhnya, tidak ada niat di dalam. Innamal a'malu binniyat. Niat orang yang membaca itu supaya mendoakan dia ringan dalam melewati sakaratul maut. Nanti setelah kita mati di kubur, bangun dia tengah malam berdoa, sholat tahajud witir. Pada akhir majlis dia duduk, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba tengok doa itu baik-baik. Kama rabbayani, sebagaimana dia ayah emak mendidik aku dulu. Bukan menyayang, karena banyak sayang yang tak mendidik. Minta HP kasih, minta gadget kasih, minta motor kasih, minta mobil kasih. Akhirnya karena memberi sampai mencari nafkah pun dia tak tahu. Mau nikah, mak. Punya anak, mak. Mau akikah, mak. Mau buat rumah, mak. Mau mati pun, mak. Tak tahu dia berdikari, tak bisa dia hidup mandiri. Kita ingin anak-anak kita didik dengan pendidikan, bukan kejam tapi tegas, bukan keras tapi pasti. Kenapa? Karena hidup semakin hebat, hidup semakin berat, tantangan-tantangan di masa akan datang. Abdul Somad dulu yang merusak kepalanya ini tak banyak. Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya tak banyak, cuman satu dulu, tontonan TVRI. Sekarang bukalah itu parabola, beratus channel. Dulu kita nonton dari pagi, petang, siang, malam, satu itu lah cuman sampai habis. Film yang paling enak, paling Little Missy, Tuan Baron. Sekarang banyak orang tidak menonton TV, main remote saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 ulang balik. 1, 2, lama-lama dia tertidur. Dulu orang nonton TV, sekarang TV menonton orang. Dulu orang mati tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Habis itu dia pun tertidur. Dan ketika tidurnya itu ditarik malaikat maut nyawanya, mati dia. Tapi tangannya sedang memetik tasbih, karena sebelum tidur dia bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekarang orang mati dibuka selimutnya, tangan kanan megang remote, tangan kiri megang HP. Tasbih tak lagi ada. Oleh sebab itu, niatkan, nasihatkan anak-anak kita tentang masa lalu, bagaimana mengaji, bagaimana berdoa, bagaimana sholat jenazah, bagaimana menghidupkan masjid, bagaimana meramaikan sholat berjamaah. Saya tidak perlu menceramahi masyarakat batang hari, tidak perlu saya katakan mari sholat berjamaah. Jangankan ke masjid, sedangkan pengajian sama ustadz yang biasa-biasa saja begini melimpah ruah ramainya, apalagi sholat berjamaah. Kalau bapak ibu tak percaya, tengok subuh besok di masjid kita. Man sholat subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Sepanjang malam 12 jam, begitu lamanya, maka begitu pahalanya. Tapi yang tak sholat subuh tadi berjamaah, man nama, siapa yang tertidur, walam yusalli, sampai tinggal sholat subuh tak sembahyang, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Allah masih sayang, tak dinampakkannya siapa yang tak sholat subuh tadi. Andai Allah tak sayang, tertulis di sini WC setan, toilet iblis. Tapi Allah masih sayang. Kenapa? Karena ketika kita buka Quran yang pertama kali kita jumpai Bismillahirrahmanirrahim. Anak sudah baca Quran, guru-guru sudah mengajar, jamaah sudah ramai. Tapi ingat, persatuan kita ini ada yang merusaknya. Ada ulat-ulat yang memakan akarnya, ada ulat yang memakan pucuknya, ada ulat yang memakan daunnya. Maka jangan sampai berkelahi.
Saya yakin dan percaya tidak semua orang Melayu, ada yang merantau, ada orang Bugis, ada orang Banjar, ada orang Batak, ada orang Minangkabau. Kita semuanya satu, kita diikat dengan persatuan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Pak Ustadz, dia tidak seagama sama saya. Mungkin kau tidak seakidah dengan aku, kau tidak Islam, tapi kita tetap diikat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saudara kita semua, tidak boleh ekstrim.